Di antara rimbunnya pohon dan jalan berbatu, kami melaju dengan ragu, namun tekad tetap membatu. Sunyi hutan jadi saksi setiap langkah dan suara. Ternyata perjalanan tak hanya menguji roda, tapi juga jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semua, jumpa lagi di Trihar Ngevlog. Kali ini saya akan mengajak kawan semua menyaksikan kelanjutan petualangan kami menuju Baturaden Purwokerto. Setelah kemarin di episode 1, kawan-kawan menyaksikan serunya riding di Jalan Berliku dari Randu Dongkal sampai ke Serang Purbalingga. Di episode kali ini nggak kalah seru loh. Kita akan menyaksikan perjalanan menembus hutan lebat yang sepi dengan jalan berbatu yang sangat sempit. Awalnya kami ragu untuk melewati jalur ini karena di Google Map jalan ini berwarna merah dan ada tanda jalan ditutup. Namun didorong rasa penasaran kami dan berbekal info dari beberapa warga lokal, akhirnya kami tetap melanjutkan perjalanan sesuai dengan rencana awal, yaitu menembus hutan Serang menuju daerah wisata Baturaden. Kami memasuki kawasan hutan ini melalui jalur yang ada di seberang pintu masuk objek wisata Delas atau Lembah Asri. Tenang saja, kalau kawan-kawan ingin melewati daerah ini, ada petunjuknya kok. Bentuknya seperti gerbang masuk dan ada bangunan mirip pos keamanan di sisi kanan jalur ini. Tak lupa, sebelum masuk ke jalur hutan, kami berfoto dulu untuk mengabadikan momen touring pertama kali ini. Dan perjalanan pun kami mulai. Jalan tembus ke Baturaden. Kita mulai dari Delas. Awal perjalanan kami langsung disuguhi rimbunnya tanaman dan pohon-pohon besar di kanan kiri jalan. Jalanan aspal yang sudah mengelupas dan susunan batu hingga genangan air pun jadi bagian perjalanan kali ini. Sesekali ada jurang dalam yang membuat kami harus tetap fokus berkendara di tengah keheningan dan kesunyian hutan belantara. Bahkan kami melalui sebuah jembatan yang sangat sempit tanpa ada besi atau beton pengaman di sisi kanan kiri jalan. Namun kadang saya terlena dengan keindahan pemandangan yang dilalui. Akhirnya motor kami pun melaju dengan sangat pelan demi keselamatan dan kepuasan menikmati view hutan ini. Sesekali kami berhenti untuk mengabadikan momen dan pemandangan di tengah hutan ini. Rugi rasanya kalau kami tidak punya kenangan yang bisa kami simpan dalam perjalanan ini. Detik berasa sangat lambat berdetak, seolah-olah waktu tidak mengizinkan pengalaman ini usai begitu saja. Jantung makin berdetak cepat ketika kami makin masuk ke dalam hutan yang gelap ini. Mungkin karena ini pertama kalinya dan kami hanya bisa menerka-menerka apa yang akan kami temui di ujung jalan ini. Oh ya, kalau kawan melewati jalan ini tak perlu khawatir tersesat karena jalurnya hanya ada satu. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing membuat pilihan jalur mana yang harus dilalui. Apalagi di sepanjang jalan ini sinyal seluler tidak kunjung muncul. Apakah itu ada hubungannya dengan jalur merah di Google Map? Jawab di kolom komentar ya. Selain melatih fokus, perjalanan kali ini juga cukup menguji kesabaran kami. Kami harus melaju dengan kecepatan di bawah 40 km per jam, memilih bagian jalan yang harus dilalui dan mengalah saat harus berpapasan dengan kendaraan roda 4. Namun, kurasa ini cocok buat jiwa-jiwa bapak-bapak agak muda seperti kami.
Senyum tipis mulai merekah di bibir saya ketika saya melihat tempat yang terang dan terbuka di depan kami. Akhirnya kami menemukan jalan terbuka dan beberapa warung kopi yang berada di sebuah pertigaan. Nah, di pertigaan ini kawan-kawan harus mengambil belokan ke arah kanan menuju Baturaden. Kalau turun ke arah kiri, kita akan kembali lagi ke kota Purwokerto. Ternyata setelah pertigaan ini kami masuk jalur hutan lagi, namun tak serimbun jalur sebelumnya, dan cahaya pun nampak lebih terang. Beberapa ratus meter setelah pertigaan tadi, kami mulai memasuki jalur yang lebih terbuka. Dan menariknya lagi, kami menemukan batas antara jalan yang sempit dan berbatu dengan sebuah jalan yang mulus dan lebih lebar. Konon informasinya ini adalah batas Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banyumas atau Purwokerto. Kami merasa ini menjadi tempat yang cocok untuk pemberhentian berikutnya, sekedar beristirahat, meluruskan otot-otot dan tulang yang begal-begal. Dan tak lupa mendokumentasikan perjalanan ini dalam foto dan video. Oke kawan, sembari istirahat, saya akhiri dulu episode 2 kali ini. Jangan khawatir, masih ada episode 3 yang akan menceritakan perjalanan berikutnya di jalan mulus namun penuh dengan tikungan sambil melewati beberapa objek wisata di Baturaden sampai ke titik finish kami yaitu di Bukit Tengtung Baturaden. Jangan sampai ketinggalan ya, ingat like, komen, dan subscribe ya kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.